Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan produk yaitu Smartphone Kabinet akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kita buat. Dengan anggota kelompok sendiri yaitu yang pertama ada Tigo Ayu Firmansyah dengan NPM 23106, lalu selanjutnya ada Muhammad Faisal Fahri dengan NPM 23125, lalu dengan saya sendiri yaitu Bagus Edi Purwanto dengan NPM 23112. Baik, untuk identitas perusahaan sendiri yaitu PT Tulutrak Teknologi Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi Internet of Things atau IoT untuk mendukung pengelolaan aset dan peralatan kerja pada sektor manufaktur, khususnya pada UMKM. Perusahaan ini mengembangkan produk unggulan berupa Smart Tool Cabinet, yaitu lemari penyimpanan alat kerja yang dilengkapi teknologi RFID, serta efisiensi pengelolaan tools di lingkungan workshop. Dengan mengusung konsep digitalisasi industri yang terjangkau, inovatif, dan mudah diterapkan, PT Tulutrak Teknologi Nusantara berkomitmen mendukung transformasi menuju industri 4.0 melalui solusi smart asset management yang mampu mengurangi kehilangan alat, meningkatkan produktivitas kerja, serta mendukung penerapan prinsip 5S dan Lean Manufacturing di Indonesia. Lalu untuk latar belakang sendiri, untuk perkembangan teknologi industri 4.0 mendorong perusahaan manufaktur untuk menerapkan sistem kerja yang lebih digital dan terintegrasi guna meningkatkan efisiensi operasional. Namun, banyak workshop manufaktur khususnya skala UMKM masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan alat kerja sehingga sering terjadi kehilangan alat, keterlambatan pengembalian, kesulitan pelacakan pengguna, serta pemborosan waktu dalam pencarian tools. Permasalahan tersebut dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Tulutrak Teknologi Nusantara mengembangkan Smart Tool Cabinet, yaitu lemari penyimpanan alat berbasis Internet of Things atau IoT yang memanfaatkan teknologi RFID dan dashboard monitoring berbasis web untuk mencatat serta memantau penggunaan alat secara real time. Produk ini dirancang sebagai solusi yang modern, terjangkau, dan mudah diterapkan guna mendukung pengelolaan aset yang lebih efektif, meningkatkan keamanan alat kerja serta membantu penerapan prinsip 5S dan Lean Manufacturing pada lingkungan workshop manufacturing. Untuk peluang usaha sendiri yaitu yang pertama ada perkembangan industri 4.0 mendorong perusahaan manufaktur untuk mengadopsi teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Banyak UMKM manufaktur mulai mencari solusi yang mampu membantu pengelolaan aset secara otomatis dan real time, sehingga menciptakan peluang pasar yang besar bagi produk Smart Tool Cabinet berbasis IoT. Yang kedua, banyak workshop masih mengalami kendala seperti kehilangan alat, keterlambatan pengembalian, dan kesulitan melacak penggunaan tools karena sistem pencatatan yang masih manual. Kondisi ini menciptakan kebutuhan yang tinggi terhadap solusi yang dapat meningkatkan kontrol, keamanan, dan akuntabilitas penggunaan alat kerja secara lebih efektif. Yang ketiga, sebagian besar sistem smart cabinet atau aset tracking yang tersedia di pasaran ditunjukkan untuk industri besar dengan harga yang relatif mahal. Smart cabinet terdiri sebagai alternatif yang lebih ekonomis, mudah diimplementasikan, dan sesuai dengan kebutuhan workshop skala kecil hingga menengah, sehingga memiliki peluang besar untuk mengisi celah pasar yang masih belum banyak digarap. Untuk solusi yang pertama yaitu RFID based tracking system, mencatat pengambilan dan pengembalian alat secara otomatis. Yang kedua, real-time monitoring dashboard, memantau status dan riwayat penggunaan alat melalui web. Yang ketiga, secure access control, hanya pengguna terdaftar dapat mengakses alat. Yang keempat, reduce to loss, mengurangi resiko kehilangan dan penyalahgunaan alat kerja. Yang kelima, improve operational efficiency, mempercepat pencarian alat dan mengurangi waktu tunggu. Yang keenam, support 5S dan Lean Manufacturing, membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata dan efisien. Lalu yang ketujuh ada modular and play design, mudah dipasang serta disesuaikan dengan kebutuhan workshop. Lalu yang terakhir ada affordable for SMEs, solusi berbasis IoT yang dirancang khusus dengan biaya terjangkau untuk UMKM manufaktur. Untuk produk inovasi sendiri, yang pertama adalah smart asset management berbasis IoT, mengintegrasikan teknologi IoT untuk memantau dan mengelola aset tools secara otomatis dan real time. RFID tracking system, setiap alat dan penggunaan memiliki identitas RFID, sehingga seluruh aktivitas penggunaan alat dapat tercatat secara akurat dan transparan. Misalnya ada web-based monitoring dashboard, menyediakan informasi status alat, riwayat penggunaan, serta data monitoring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu ada modular kabinet design, kapasitas kabinet dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan workshop tanpa harus mengganti sistem utama. Ini ada secure access control, hanya pengguna yang telah terdaftar yang dapat mengakses alat kerja sehingga keamanan aset lebih terjamin. Plug and play implementation, mudah dipasang dan digunakan tanpa memerlukan perubahan besar pada tata letak maupun proses kerja workshop. Ini ada affordable for SMEs, hanya khusus untuk UMKM manufaktur dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan smart cabinet industri besar. Biasanya ada support industri 4.0 dan Lean Manufacturing, mendukung digitalisasi workshop, penerapan 5S dan Lean Manufacture untuk meningkatkan efisiensi operasional. Baik, di sini saya melanjutkan presentasi tadi. Selanjutnya adalah cara kerja dari Smart Tool Cabinet.
Di mana yang pertama bagi pengguna menempelkan kartu RFID pada reader untuk identifikasi, lalu selanjutnya mengakses kabinet terbuka, di mana jika verifikasi berhasil, sistem membuka kunci kabinet secara otomatis. Lalu yang ketiga adalah pengambilan alat. Pengguna mengambil alat yang memiliki RFID tag dari kabinet. Lalu yang keempat akan dicatat secara otomatis, di mana sistem otomatis membuka RFID tag dan mencatat data pengguna alat waktu pengambilan ke database melalui email. Kemudian monitoring real time. Supervisor mengamankan status alat pengguna dan riwayat penggunaan secara real time melalui dashboard web. Lalu yang keenam, mengembalikan alat. Setelah digunakan, alat dikembalikan ke kabinet RFID reader mendeteksi alat yang masuk. Lalu yang ketujuh, status otomatis. Sistem mencatat waktu pengembalian dan mengubah status alat menjadi tersedia pada dashboard. Lalu yang terakhir, laporan dan riwayat penggunaan. Semua aktivitas tersimpan dalam database dan dapat digunakan untuk laporan, audit dan pengambilan keputusan. Untuk alur sistemnya sendiri yaitu login, akses kabinet, ambil alat, data terkirim, data tersimpan, dan monitoring. Untuk komponen sistemnya sendiri yang di sini ada lengkap untuk pengguna, kemudian ada hider, controller, solenoid block, kemudian ada air gateway dan database. Untuk manfaatnya sendiri, mengurangi kehilangan dan penyalahgunaan alat kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, monitoring alat secara real time dan akurat, mendukung penerapan 5S dan lean manufacturing, memudahkan pembuatan laporan dan audit penggunaan alat, lalu yang terakhir menghemat biaya operasional perusahaan. Di sini untuk penggunaan modul yang pertama ada monitoring real time, memungkinkan supervisor memantau status dan penggunaan alat secara langsung melalui dashboard berbasis web. Lalu yang kedua adalah RFID tracking system, setiap alat dan penggunaan teridentifikasi secara otomatis sehingga riwayat pengguna dapat dilacak dengan akurat. Lalu ada keamanan aset yang baik, hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses kabinet sehingga mengurangi risiko kehilangan dan penyalahgunaan alat. Lalu yang keempat ada meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi waktu pencarian alat dan mempercepat proses pengambilan maupun pengembalian tools. Lalu ada desain modular dan fleksibel, kapasitasnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan workshop tanpa harus mengganti seluruh sistem. Lalu ada terjangkau untuk UMKM, dirancang dengan biaya lebih ekonomis dibanding smart kabinet industri besar sehingga cocok untuk UMKM manufaktur. Lalu ada plug and play, dari dipasang dan dioperasikan tanpa memerlukan perubahan besar pada terletak sistem kerja workshop. Lalu yang ketiga mendukung 5S dan manufacturing, membantu menciptakan ekonomi yang lebih tertata, disiplin dan efisien melalui pengendalian yang integrasi. Lalu ada target market dan jangkauan. Target utama yaitu UMKM manufaktur, yang dimana merupakan target pasar utama karena banyak workshop manufaktur skala kecil dan menengah yang masih menggunakan sistem pengelolaan alat secara manual. Smart Tool Cabinet hadir sebagai solusi yang terjangkau untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kontrol penggunaan alat kerja. Lalu ada bengkel otomotif dan maintenance. Bengkel otomotif serta maintenance memiliki frekuensi penggunaan alat yang tinggi sehingga membutuhkan sistem yang mampu memantau ketersediaan dan penggunaan alat secara real time untuk mengurangi kehilangan dan meningkatkan produktivitas kerja. Lalu ada target pendukung yang dimana yang pertama ada institusi pendidikan vokasi di SMK, Politeknik dan laboratorium teknik yang menggunakan berbagai peralatan praktik dapat memanfaatkan Smart Tool Cabinet untuk meningkatkan keamanan aset dan kedisiplinan penggunaan alat oleh siswa maupun mahasiswa. Lalu yang kedua ada perusahaan waktu menengah. Perusahaan yang sedang menerapkan digitalisasi 5S dan lean manufacturing dapat menggunakan Smart Tool Cabinet sebagai solusi pengelolaan aset tools yang lebih modern dan terintegrasi. Lalu untuk tahap pertama yaitu di daerah Jawa Timur, fokus pemasaran pada kawasan industri di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, dan Lamongan yang memiliki banyak workshop manufaktur dan bengkel industri. Lalu tahap yang kedua di Pulau Jawa, memperluas pasar ke Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan DKI Yogyakarta sebagai pusat kegiatan industri manufaktur nasional. Lalu yang tahap ketiga itu di seluruh Indonesia, menjangkau sektor manufaktur, pendidikan vokasi, dan bengkel industri di berbagai wilayah Indonesia melalui pemasaran digital, distributor, dan kerja sama institusi. Lalu di sini ada bisnis model Smart Tool Cabinet. Yang pertama itu ada value proposition. Smart Tool Cabinet berbasis IoT dengan RFID, tracking, dan monitoring real time dengan mengurangi kehilangan alat dan meningkatkan kontrol aset.
Harga lebih terjangkau dibanding produk smart cabinet impor, mendukung implementasi 5S dari manufacturing dan industri 4.0. Lalu ada customer segment sebagai manufaktur, bengkel otomotif, dan maintenance, industri pendidikan vokasi, lalu perusahaan manufaktur skala menengah. Lalu untuk channels, website perusahaan, media sosial, yaitu Instagram, LinkedIn, maupun TikTok, dan marketplace B2B, pameran industri dan teknologi, kerjasama dengan institusi pendidikan dan kawasan industri. Lalu untuk customer relationship, konsultasi kebutuhan pelanggan, pelatihan penggunaan produk, pelayanan pengguna jual, dan maintenance. Dukungan teknis secara online dan offline. Lalu untuk review streams, penjualan smart kabinet, jasa instalasi dan konfigurasi sistem, maintenance dan perawatan berkala, langganan dashboard premium dan fitur analistik. Kemudian ada key activities, pengembangan hardware dan software IoT, produksi dan perakitan smart cabinet, pemasaran dan penjualan produk, layanan instalasi, pelatihan dan maintenance. Lalu key resource, tim IoT engineer dan software developer, teknologi RFID dan microcontroller ESP32, workshop produksi dan peralatan manufaktur, database dan server cloud, kemudian key partners, supplier komponen elektronik dan RFID, supplier material kabinet, besi, kaca, aksesoris, penyediaan layanan cloud dan internet, kemudian ada institusi pendidikan dan komunitas. Lalu yang terakhir ada cost structure, biaya bahan baku dan komponen elektronik, biaya tenaga kerja, biaya pengembangan software dan server, biaya pemasaran dan distribusi, biaya operasional dan maintenance. Lalu ini untuk strategi pemasaran di PT Tooltrade, dan di mana yang pertama kita melakukan segmentasi dalam berbagai pasar, yaitu fokus pada UMKM manufaktur, bengkel, workshop, dan distribusi. Itu menawarkan solusi yang efektif, aman di pemasaran. Yang pertama ada segmentasi dan pembagian pasar, yaitu fokus ke UMKM manufaktur, kita menawarkan solusi yang efektif, aman, dan terjangkau. Kemudian kedua ada digital marketing, kita menggunakan website seperti media sosial, Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Kemudian membuat konten edukasi, video produk, testimoni, dan studi kasus untuk membangun brand awareness. Kemudian ada direct selling dan demonstrasi produk, melakukan kunjungan langsung ke workshop dan perusahaan. Kemudian presentasi dan demo produk agar pelanggan lihat manfaat dan cara kerja secara nyata. Kemudian keempat ada kerjasama dengan industri dan institusi pendidikan, kita menjalin kemitraan dengan kawasan industri, perusahaan dan pendidikan, menjadi mitra solusi untuk pengelolaan alat kerja yang modern dan terintegrasi. Lalu yang terakhir ada layanan pengguna jual, yaitu ada garansi produk, maintenance berkala, dan technical support. Kemudian ada pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan, garansi dan lain-lain untuk membangun kepuasan pelanggan dan loyalitas jangka panjang. Berikutnya terdapat manajemen produksi. Yang pertama raw material availability, itu menggunakan plat besi galvanis, kaca tempered, RFID reader, RFID card, RFID tag, ESP32, microcontroller, solenoid load, power supply, kabel dan konektor, lalu komponen elektronik pendukung. Lalu terdapat quality control product, yaitu pemeriksaan kualitas bahan baku, fabrikasi dan perakitan kabinet, instalasi komponen RFID dan IoT, pemrograman sistem dan database, pengujian RFID reader, pengujian akses pengguna, pengujian dashboard monitoring, pengujian integrasi sistem, final inspection produk, dan pengemasan dan pengiriman. Lalu terdapat certification dan licensing, yaitu NIB, nomor induk berusaha, legalitas usaha perusahaan, sertifikasi TKDN, uji keamanan kelistrikan, standar kualitas produk, garansi produk, hak kekayaan intelektual atau HKI, dan kepatuhan terhadap standar IoT dan keamanan data. Next. Lalu di sini terdapat facility layout, di mana terdapat area utamanya yaitu gudang bahan baku, area produksi, quality control, gudang produk jadi, kantor, kantin, musola, area parkir, dan juga fasilitas sanitasi. Untuk alur materialnya sendiri yaitu dari gudang bahan baku menuju ke lantai produksi, di mana akan diproduksi dengan menggunakan laser cutting, bending, las MIG atau las itu, powder coating. Lalu setelah diproduksi akan masuk ke quality control. Setelah produk selesai di quality control akan masuk ke gudang produk jadi dan dilakukan pengiriman. Lalu ada supply chain management PT Tooltrade Teknologi Nusantara. Yang pertama itu supplier. Suppliernya terdiri dari supplier plat besi galvanis, supplier kaca tempered, supplier RFID reader dan RFID tag, supplier ESP32 dan komponen elektronik, dan supplier solenoid lock dan power supply. Lalu terdapat inbound logistik, yaitu pengadaan bahan baku, penerimaan dan inspeksi material, penyimpanan bahan baku di gudang, pengendalian persediaan material.
Lalu yang ketiga yaitu proses produksi, yaitu terdapat fabrikasi rangka kabinet, perakitan kabinet, instalasi RFID dan IO, pemrograman sistem, integrasi database dan data port, lalu ada quality control. Lalu yang keempat, finish good warehouse, yaitu penyimpanan produk bahan jadi, pemeriksaan akhir produk dan pengemasan. Lalu terdapat distribusi, yaitu pengiriman langsung ke pelanggan, distributor atau mitra industri, dan juga instalasi di lokasi perangkat. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam yaitu customer, yaitu UMKM manufaktur, bengkel otomotif dan maintenance, institusi pendidikan vokasi, perusahaan manufaktur menengah. Lalu yang ketujuh yaitu terdapat after sales service, yaitu pelatihan penggunaan produk, garansi produk, maintenance berkala, technical support, dan juga pengembangan software dan update sistem. Lanjut. Lalu terdapat risiko usaha dan mitigasi. Risiko usahanya sendiri yaitu keterlambatan pasokan komponen elektronik, kenaikan harga bahan baku dan komponen, gangguan sistem IOT atau koneksi internet, ancaman keamanan data, cyber security, rendahnya penerimaan pasar terhadap produk baru, munculnya kompetitor dengan harga lebih murah, kerusakan produk setelah digunakan pelanggan, dan juga keterbatasan modal usaha. Untuk dampaknya sendiri yaitu produksi terhambat dan waktu pengiriman menjadi lebih lama, biaya produksi meningkat dan margin keuntungan menurun, monitoring real time tidak berjalan optimal, kebocoran data dan gangguan operasional sistem, penjualan tidak mencapai target, berkurangnya daya saing produk, menurunkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan biaya garansi, dan juga menghambat ekspansi dan pengembangan produk. Untuk mitigasinya sendiri yaitu menjalin kerjasama dengan beberapa supplier serta menyediakan service stock untuk komponen, melakukan evaluasi supplier secara berkala, kontrak pembelian jangka panjang dan efisiensi, menyediakan mode penyimpanan data lokal, offline backup, dan melakukan pemeliharaan menggunakan sistem authentication enkripsi data, serta melakukan perbaruan keamanan secara rutin, melakukan edukasi pasar, demonstrasi produk, dan memperkuat strategi promosi digital serta direct. Fokus pada kualitas produk, pelayanan purna jual, inovasi fitur, dan hubungan pelanggan yang kuat. Melakukan quality control yang ketat, menyediakan garansi serta layanan maintenance, mengelola arus kas dengan baik, mencari investor, dan meningkatkan penjualan secara bertahap. Lalu terdapat perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu sumber modal pemilik 80% sebesar 800 juta, dan lalu terdapat pinjaman atau investor sebesar 20%, yaitu 200 juta, dengan total modal awal sebesar 1 miliar rupiah. Investasi awal mesin dan peralatan produksi sebesar 41.100.000 rupiah, sarana penunjang operasional 11.400.000 rupiah, pengembangan sistem IOT dan software 20 juta, legalitas dan perizinan 5 juta, cadangan modal kerja 922.500.000 rupiah, dengan total investasi awal sebesar 1 miliar. Biaya operasional dengan biaya tetap yaitu gaji karyawan, sewa tempat, internet dan utilitas, maintenance sistem, biaya administrasi dengan total biaya 44 juta rupiah per bulannya, dan total 528 juta per tahun. Dengan biaya variabel yaitu bahan baku kabinet, RFID dan komponen elektronik, pengemasan, transportasi, instalasi produk dengan total variabel sebesar 166.100.000 rupiah per tahun. Lalu ada proyeksi penjualan yaitu kapasitas produksi sebesar 100 unit per bulan, produksi tahunan sebesar 1.200 unit per tahun dengan harga jual 800.000 per unit, pendapatan tahunan diproyeksikan sebesar 960 juta rupiah. Nah, analisis kelayakan total pendapatan 960 juta rupiah dan total biaya pembuatan 694.100.000 rupiah, diperoleh laba bersih sebesar 236.651.000 rupiah dengan RC ratio 1,38 dan payback period 0,65 tahun atau kurang lebih 8 bulan. Lalu di sini terdapat prototipe dari produk Smart Tooth Cabinet. Dan ini merupakan alasan mengapa memilih Smart Tooth Cabinet. Yang pertama yaitu mengatasi kehilangan dan salah penempatan alat. Smart Tooth Cabinet mampu mencatat setiap aktivitas pengambilan dan pengembalian alat secara otomatis sehingga risiko kehilangan, salah penempatan tabungan tanpa izin dapat diminimalkan. Yang kedua, monitoring alat secara real time dengan teknologi RFID dan IOT. Status ketersediaan alat dapat dipantau kapan saja melalui dashboard monitoring, sehingga proses pengelolaan aset menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu selanjutnya meningkatkan efisiensi operasional. Pekerja tidak perlu lagi mencari alat secara manual karena lokasi dan status alat dapat diketahui dengan mudah. Hal ini membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas kerja.
Lalu selanjutnya mendukung implementasi 5S dan Lean Manufacturing. Sistem penyimpanan yang terorganisir membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih rapi, disiplin, dan efisien sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan. Lalu ada keamanan aset yang lebih baik. Akses kabinet hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang terdaftar sehingga penggunaan alat lebih terkontrol dan aman. Solusi terjangkau untuk UMKM dibandingkan sistem aset tracking industri yang umumnya mahal. Smart Tool Kabinet dirancang dengan biaya yang lebih ekonomis sehingga sesuai dengan kebutuhan UMKM manufaktur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.